Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus Virus corona membawa kita semua harus melakukan segala sesuatu dari rumah, mulai dari bekerja, belajar mengajar, sampai berbelanja. Dari total populasi Indonesia, sekitar 250 juta penduduk, hampir sebagian besar sudah mempunyai ponsel. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa pembayaran digital mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai perantara. Nah, untuk pembayaran e-payment sendiri, kita menggunakan e-money atau uang elektronik. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti jaringan internet dan sistem penyimpanan harga digital. Electronic Funds Transfer atau EFT adalah sebuah contoh uang elektronik. Electronic Fund Transfer atau transfer dana elektronik adalah transfer uang secara elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Dan hal ini kita dapat menggunakan e-banking. Supaya tak salah dan bingung, uang elektronik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, uang elektronik berbasis chip. Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk seperti kartu e-money, flash, dan Breezy. Yang kedua, uang elektronik berbentuk server. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti OVO, GoPay, dan Link Aja. Sejak berkembang dan berlaku beberapa waktu lalu, kini sudah ada 37 uang elektronik dari 2 jenis yang beredar di Indonesia. Selain itu, ada juga uang elektronik yang syariah dan bukan, jadi jangan salah pilih. Nah, saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup menjadi perantara akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Dengan menggunakan e-payment, pihak pembeli dan pihak penjual mendapatkan berbagai keuntungan seperti yang pertama, sistem transaksi yang sangat-sangat mudah dan bisa digunakan secara universal. Yang kedua,
transaksi lebih aman dibandingkan transaksi melalui cash atau transfer rekening. Yang ketiga, tidak menguras tenaga dan lebih efisien. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam fasilitas e-payment? Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan dan penyediaan fasilitas e-payment, yaitu pihak pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode e-payment, pihak penjual yang menerima e-payment, issuer yang berupa lembaga bank atau lembaga non-bank, dan pihak pengontrol regulasi atau regulator. Biasanya pihak yang mengawasi dan mengatur proses e-payment adalah pemerintah. PT Jasa Marga terus berupaya sinergi bersama 4 bank milik BUMN dalam mensosialisasikan pembayaran tol secara elektronik. Peresmian kerjasama 4 bank itu dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Wakil Presiden Manajer Operasional PT Jasa Marga Taruli Hutapea mengatakan, langkah penting yang harus dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat, sehingga makin banyak pengguna jalan tol yang beralih dari pembayaran konvensional ke elektronik. Sosialisasi dilakukan dengan iklan spanduk, serta penjelasan langsung oleh petugas Bank BUMN. Selain itu, PT Jasa Marga juga akan menggunakan sales promotion di setiap pintu tol. Dan kami mensosialisasikan terus-menerus bersama dengan bank tentunya. Dan untuk tahap pertama, kami juga minta dari pihak Jasa Marga minta kepada pihak bank untuk ada SPG yang menjual kartu-kartu e-tol, supaya apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan, dia bisa langsung mendapatkannya di gerbang-gerbang tol. Mungkin Taruli menambahkan pengguna kartu pembayaran tol secara elektronik lebih efisien dibanding pembayaran konvensional. Salah satunya jika menggunakan pembayaran konvensional memakan waktu 8 detik. Dengan kartu tol elektronik hanya 3 detik. Sedangkan untuk pengisian isi ulang, masyarakat dapat melakukan di berbagai tempat di antaranya bank, kantor cabang, serta ATM dari 4 bank BUMN tersebut. Rencananya tempat isi ulang akan diperluas ke SPBU. Dari Jakarta, Amir Musaik dan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, dengar-dengar virus corona juga bisa menular dari uang. Ada benarnya juga sih, soalnya kan uang bisa berpindah-pindah tangan dari tempat yang lain ke tempat yang lain, dari manusia yang lain ke manusia yang lain. Nah, dengan kita menggunakan e-payment, kita tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Kita bisa langsung menggunakan pembayaran lewat dari handphone kita atau mungkin dari kartu debit yang kita punya. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Ayo kita gunakan e-payment untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye!